Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini kita akan membahas TPS UTBK 2020 untuk kemampuan pengetahuan kuantitatif part yang ketiga. Tapi seperti biasa jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Oke, sebelumnya nanti jika kalian ada pertanyaan mengenai soal-soal TPS UTBK bisa ditanyakan melalui kolom komentar dan akan saya bahas di video pembahasan yang lainnya. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Jika A sama dengan 1 per 1 plus 1 ditambah 1 per 1 plus 2 ditambah 1 per 1 plus 3 ditambah titik ditambah 1 per 1 plus 10 dan B sama dengan 1 per 1 plus 1 ditambah 1 per 1 plus setengah ditambah 1 per 1 per 1 plus 1 per 3 ditambah titik dan ditambah 1 per 1 plus 1/10. Pertanyaannya, maka nilai A plus B adalah berapa? Oke, karena di sini berupa pecahan dan di penyebutnya itu masih berupa penambahan, berarti kita akan selesaikan dulu penyebutnya. Untuk yang A, penyebut pertama ada 1 plus 1, ini nanti akan sama dengan 2. Kemudian 1 plus 2, nanti di sini akan sama dengan 3. 1 plus 3 berarti nanti dia 4, sedangkan 1 plus 10 nanti dia akan menjadi 11. Oke, itu untuk yang A. Sedangkan yang B ada 1 per 1 plus 1, berarti ini totalnya 2. Nah, hati-hati untuk yang sebelahnya, 1 per 1 plus setengah. Oke, kalian tahu bahwa 1 ditambah setengah itu sama saja 1/2 atau 3 per 2. Sehingga ini bisa saya tulis menjadi 1 per 3 per 2. Nah, kalian ingat kalau ada bentuk pecahan seperti ini, 1 per 3 per 2 itu sama saja bisa dirubah bentuk menjadi 2 per 3 atau kita tinggal balik saja. Oke, paham ya? Kemudian ada 1 per 1 plus 1 per 3. 1 plus 1 per 3 kan berarti sama saja 3 per 3 ditambah 1 per 3 berarti 4 per 3 ya. Berarti 1 per 4 per 3. Oke. 1 per 4 per 3 ini kalau kita rubah bisa menjadi 3 per 4. Nah, yang terakhir ada 1 per 1 plus 10. 1 plus 10 di sini itu sama dengan 11 per 10. Berarti 1 per 11 per 10. Nanti kita akan rubah bentuknya. Atau mudahnya kita balik saja. Akan menjadi 10 per 11. Nah, sehingga bentuk akhirnya akan menjadi A akan menjadi 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 4 ditambah titik ditambah 1 per 11. Sedangkan yang B berarti akan menjadi 1 per 2 ditambah 2 per 3 ditambah 3 per 4 ditambah titik ditambah 10 per 11. Nah, pertanyaan di soal tadi adalah nilai A plus B. Berarti kita tinggal totalkan A plus B di sini. Oke, di sini kan ada 1 per 2 ditambah 1 per 2. Berarti kan sama saja 2 per 2 atau 1 ya. Kemudian 1 per 3 dan 2 per 3 nanti kan kalau di total menjadi 3 per 3 atau 1 juga. 1 per 4 ditambah 3 per 4 hasilnya 4 per 4 atau 1. Yang terakhir 1 per 11 ditambah 10 per 11 hasilnya 11 per 11 atau 1 juga. Berarti kan penulisannya menjadi A plus B sama dengan 2 per 2 ditambah 3 per 3 ditambah 4 per 4 ditambah titik ditambah 11 per 11 atau
kalian tahu bahwa dari angka 2 sampai angka 11 itu ada 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ada 10 angka. Dengan kata lain, ini kan tadi masing-masing ketemunya 1. Karena ada 10 angka, kita totalkan berarti menjadi 10. Sehingga soal nomor 1 jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. Umur ibu 5 tahun yang lalu 2 kali umur anaknya. Jika selisih umur ibu dan anak sekarang adalah A, umur ibu sekarang adalah berapa? Oke, kita akan main penyimbolan dulu. Oke, misal X itu adalah umur ibu sekarang dan Y adalah umur anak yang sekarang. Nah, 5 tahun yang lalu berarti X min 5 adalah 2 kali umur anaknya. Berarti umur ibu 5 tahun yang lalu X min 5 itu sama dengan 2 kali umur anaknya 5 tahun yang lalu juga. Berarti sama dengan 2 dikali Y min 5. Oke. Nah, kemudian jika selisih umur ibu dan anak sekarang adalah A, berarti selisih umur ibu dan anak. Berarti X min Y sama dengan A. Nah, untuk memudahkan perhitungan, kita akan rubah dulu. Untuk persamaan X min Y sama dengan A, ini kalau dirubah akan menjadi Y sama dengan X min A. Nah, persamaan ini nanti kita akan substitusi ke persamaan yang pertama. Oke, berarti X min 5 sama dengan 2 dikali Y min 5. Y-nya di sini akan kita ganti dengan X min A. Sehingga X min 5 sama dengan 2 dikali X min A min 5. 2 kali X, nanti 2X, 2 kali min A. Min 2A, 2 kali min 5 adalah min 10. Sehingga X min 5 sama dengan 2X min 2A min 10. Kita akan jadikan 1 X-nya. Oke, kita pindah ruas ya. Berarti X min 2X sama dengan min 2A min 10. Ini min 5. Kita pindah ruas ke kanan, nanti dia akan menjadi positif 5 ya. Oke, sehingga X min 2X sama dengan min X sama dengan min 2A min 5. Nah, kita akan rubah nilai ini menjadi nilai yang positif. Berarti semua dikalikan dengan negatif, berarti X sama dengan 2A plus 5. Sehingga nomor 2 jawabannya adalah yang B. Oke, kita ke soal yang nomor 3. Seseorang dapat menyortir 40 surat dalam waktu X menit. Jika ada 280 surat, maka dapat disortir oleh 4 orang dalam waktu berapa menit? Nah, ada 3 data ya. Berarti ada data orang, ada data surat, dan ada data waktu dalam satuan menit. Nah, tadi ketika orangnya seseorang atau satu, itu dapat menyortir 40 dalam waktu X menit. Oke. Nah, ketika orangnya ada 4, mereka dapat menyortir surat sebanyak 280. Pertanyaannya, waktu yang dibutuhkan berapa? Nah, kita analisis dulu untuk menentukan apakah dia menggunakan perbandingan senilai atau perbandingan terbalik. Kita akan analisis tiap 2 data ya. Yang pertama adalah data orang dan surat. Kita analisis saja. Ketika orangnya 1, surat yang bisa disortir 40. Ketika orangnya 4, surat yang dapat disortir makin banyak juga, yaitu 280. Artinya semakin banyak orang, surat yang disortir juga semakin banyak. Berarti antara surat dan orang itu menggunakan perbandingan senilai. Sedangkan orang dan waktu, oke. Kita main analisis menggunakan angka permisalan ya. Ketika ada 1 orang, misal dia bisa menyortir dalam waktu 5 menit. Nah,
Tapi kalau misal ada 4 orang, semakin banyak orang, berarti waktu yang dibutuhkan untuk menyortir itu maka semakin sedikit atau semakin cepat. Katakanlah satu orang tadi 5 menit, kalau 4 orang bisa hanya 2 menit misalkan. Nah, dengan kata lain, semakin banyak orang, waktu yang dibutuhkan semakin sedikit, sehingga antara orang dan waktu menggunakan perbandingan terbalik. Sehingga nanti waktu di sini akan kita balik jadi tanda tanya per X begitu, sehingga penulisannya 1/4 sama dengan 40/280 dikali tanda tanya per X. Kita tinggal kalikan silang saja, sehingga 4 dikali 40 dikali tanda tanya sama dengan 1 dikali 280 dikali X. Oke, 4 kali 40 adalah 160, sehingga tanda tanya sama dengan 280x per 160. Ini bisa dibagi 40, 280 dibagi 40 adalah 7, sedangkan 160 dibagi 40 adalah 4. Berarti hasilnya adalah 7x per 4. Karena tidak ada pilihan 7x per 4, kita desimalkan saja bahwa 7 dibagi 4 adalah 1,75, sehingga jawabannya adalah 1,75x, yaitu pilihan yang D. Lanjut ke soal yang nomor 4. Seorang atlet berlari dengan kecepatan tetap menempuh jarak 8 km dalam waktu 14 menit. Berapa menit yang ia butuhkan jika ia menempuh jarak 20 km? Nah, di sini kan ada data jarak dan ada data waktu. Kecepatannya tetap. Kalau kecepatannya tetap, kita tinggal analisis saja. Nanti menggunakan perbandingan yang seperti apa. Oke, ada jarak dan ada waktu. Ketika jaraknya 8, waktu yang diperlukan adalah 14 menit. Ketika jaraknya 20, waktunya berapa? Oke, kita analisis saja. Jarak 8, waktunya 14 menit. Jaraknya 20 dengan kecepatan yang tetap atau sama, otomatis waktu yang diperlukan nanti juga lebih lama. Dengan kata lain, untuk mengerjakan soal nomor 4 menggunakan perbandingan senilai, kita tinggal hitung 8/20 sama dengan 14 per tanda tanya. Kita kalikan silang, berarti 8 kali tanda tanya sama dengan 20 dikali 14. Berarti tanda tanya sama dengan 14 kali 20 per 8. Kita sederhanakan, 20 bisa dibagi 4, yaitu 5. Kemudian 8 juga bisa dibagi 4, yaitu 2. Oke, 14 bisa dibagi dengan 2 ya. Hasilnya adalah 7, sehingga hasil akhirnya tinggal 7 dikali 5, yaitu 35. Nomor 4 jawabannya adalah pilihan C. Kemudian nomor 5, diketahui S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. A komplement adalah 1, 3, 4 dan B komplement adalah 1, 5. Maka himpunan A plus B adalah berapa? Oke, tadi di data S itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sedangkan A komplementnya adalah 1, 3, 4. Ini kan. Nah, berarti kita harus mencari A-nya dulu. A-nya berarti angka selain 1, 3, 4 ini yang berada di himpunan semesta ini. Oke, berarti 2, 5, dan 6. Sedangkan B komplement adalah 1 dan 5. Berarti B-nya selain 1 dan 5 yaitu 2, 3, 4, dan 6. Hati-hati, jika ditanyakan himpunan A plus B berarti kita harus menghitung gabungan A dan B dikurangi dengan irisan A dan B. Oke, berarti A plus B sama dengan A gabungan B dikurangi A irisan B. A gabungan B itu mana saja? Berarti semua angka yang ada di A dan B. Ada 2, 3, 4, ada 5 juga, kemudian ada 6. Oke. Sedangkan A irisan B yang sama adalah angka 2 dan angka 6. Sehingga
2, 3, 4, 5, 6 dikurangi 26. Hasil akhirnya adalah 3, 4, dan 5. Nomor 5 jawabannya adalah pilihan E. Oke, kita ke soal yang terakhir. Perbandingan luas daerah yang diarsir terhadap luas persegi pada gambar di bawah ini adalah yang mana? Oke. Nah, di sini ada gambar persegi. Dan yang ini juga persegi. Di sini ada segitiga. Oke, nah kalian tidak usah bingung kalau tidak ada angka seperti ini. Ini kan ada bangun segitiga ya, bangun yang bisa kita tentukan melalui bangun yang lain. Persegi yang ada di sini, ini kan bisa saya buat menjadi segitiga juga. Saya tarik garis diagonal. Oke, sehingga dari persegi itu akan ada 2 segitiga, 1, 2. Oke, kemudian dari bangun satunya juga bisa saya buat segitiga. Saya tarik garis. Saya juga tarik garis ke sini. Oke, sehingga dari bangun yang berikutnya ada 3 segitiga. Oke, berarti ini kan ada 3 kan. Saya teruskan angkanya 3, 4, 5. Oke. Nah, atau gambar jelasnya seperti ini. Pertanyaannya, perbandingan luas yang diarsir terhadap luas persegi. Yang diarsir kan berarti ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, itu baru yang diarsir terhadap persegi. Berarti semua segitiga harus kita hitung. Lanjutkan saja. 6, 7, kemudian 8. Berarti perbandingan luas daerah yang diarsir terhadap luas persegi adalah 5/8. Sehingga nomor 6. Oke, ternyata tidak ada pilihan 5/8. Berarti masing-masing harus kita kali 2 ya. 5 dikali 2, 8 juga kita kalikan dengan 2. Berarti hasil akhirnya adalah 10/16. Nomor 6 jawabannya adalah pilihan E. Oke, cukup sekian untuk pembahasan TPS UTBK dari pengetahuan kuantitatif part yang ketiga. Nanti kita akan bahas part-part yang lainnya dengan kemampuan-kemampuan dan kompetensi lainnya. Jangan lupa kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Oke, cukup sekian dulu. See you.